Bertepatan dengan pemeriksaan Roy Suryo CS, puluhan orang yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara menggelar unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya. Mereka ini mendesak agar polisi segera menahan tersangka Roy Suryo CS. Puluhan orang yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara berunjuk rasa di depan Polda Metro Jaya Kamis pagi. Unjuk rasa digelar bertepatan dengan pemeriksaan Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk bertuliskan desakan agar Roy Suryo, Rismond Sianipar, serta Dr. Tifa ditangkap dan ditahan. Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu Ade Darmawan mendesak aparat kepolisian bertindak tegas terhadap kasus dugaan penyebaran tuduhan palsu dan manipulasi digital dokumen ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini kembali pada kewenangan penyidik. Dalam artian apapun hari ini yang terjadi itu adalah murni dari kewenangan penyidik. Bahwa ketika terjadi pemeriksaan hari ini, kemudian Bang Roy dengan PD-nya saya lihat bahwa membawa bukti-bukti counter dan lain sebagainya, bahwa kita harus melihat bahwa ketika kita melaporkan seseorang, beban pembuktian itu ada sama kami sebagai pelapor, bukan kepada pihak terlapor. Nah, yang aktif saat ini, ya sampai saat ini adalah tentu Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena pelapor sudah menyerahkan persoalan ini kepada pihak kepolisian, sehingga dalam tahap pemeriksaan nanti, ya kan sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik. Tentunya pertanyaan-pertanyaan itu mengkerucut nantinya untuk menjerat ya masing-masing terlapor ini. Menjerat dalam artian bukan suatu hal yang kriminalisasi, tetapi menjerat hukum itu memang seperti itu gitu loh. Bahwa ketika berhadapan dengan fakta-fakta, berhadapan dengan bukti-bukti, maka narasi-narasi itu tidak akan berlaku lagi. Pembelaan-pembelaan itu tidak akan berlaku lagi. Apalagi ditambah ya keyakinan bahwa ini adalah ilmiah, ini adalah penelitian, enggak lah. Itu enggak seperti itu. Itu justru memperdalam bukti mereka ketika mereka menggunakan alat-alat atau aplikasi-aplikasi tertentu yang kemudian terjadi manipulasi di situ. Selain itu, Ade juga berharap langkah nyata kepolisian dalam menuntaskan kasus yang menyeret sejumlah nama. Dari Jakarta, Rian Rizky Roshali, iNews melaporkan. Sejumlah anggota polisi aktif tercatat masih menduduki jabatan sipil, mulai dari kepala badan, kementerian, hingga lembaga anti rasuah KPK. Berikut ini daftar polisi aktif yang masih menduduki jabatan sipil. Komjen Pol Setio Budianto yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Komjen Pol Rudi Herianto Adi Nugroho yang menjabat sebagai Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Komjen Panca Putra Simanjuntak yang bertugas sebagai Sestama Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas. Komjen Pol Niko Afinta selaku Sekjen Menkumham RI. Komjen Pol Martinus Hukom selaku Kepala Badan Narkotika Nasional BNN. Lalu ada Komjen Pol Albertus Rahmat Wibowo selaku Kepala BSSN. Berikutnya Komjen Pol Edi Hartono selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Irjen Pol Muhammad Iqbal menjabat sebagai Inspektur Jenderal Dewan Perwakilan Daerah DPD RI. Komjen Pol Puji Prasetyanto Hadi sebagai Sekjen Kementerian ATR BPN. Dan Komjen Pol Lotaria Latif yang menduduki jabatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP. Dengan dikabulkannya perkara ini oleh MK, Kapolri kini sudah tak dapat memerintahkan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil kecuali polisi mengundurkan diri atau pensiun. Usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam, Roy Suryo CS tidak ditahan dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo.
Roy Suryo CS tak ditahan usai mendatangkan saksi dan ahli. Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan di gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan selama 9 jam dan keluar ruangan sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Juru bicara Roy Suryo CS, Refli Harun menyebut pemeriksaan berjalan dengan baik. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa juga diperlakukan dengan baik oleh penyidik. Dicecar sebanyak 157 pertanyaan, ketiganya tidak ditahan karena bisa membawa saksi dan ahli yang meringankan. Refli menilai dengan tidak adanya penahanan membuat Roy Suryo CS bisa lebih produktif dalam berkontribusi di ruang publik. Sangat terpaksa, tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah, saya mengatakan dengan tidak ditahan, Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Sementara itu pihak kepolisian menegaskan akan kembali melakukan pemeriksaan kepada saksi maupun ahli yang diajukan Roy Suryo CS. Hal tersebut dilakukan atas dasar prinsip proses penegakan hukum yang adil dan berimbang. Kepada ketiga tersangka, kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Sebelum menjalani pemeriksaan pada Kamis siang, Roy Suryo menegaskan kehadirannya mewakili masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan. Saya harus mengucapkan terima kasih karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismon tidak mewakili Dr. Rismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu. Roy Suryo bersama dengan Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa merupakan 3 tersangka klaster 2 kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya pada klaster 1, polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan.